berkat doa senior semua, saya dan tim sudah berhasil mendapatkan salinan ijazah palsunya Jokowi secara resmi, dan segera kita analisis. Kalau itu sama dengan yang kami teliti, maka kami tidak bisa dipidana karena ijazah itu palsu. Penampakan salinan ijazah asli Jokowi mirip punya Roy Suryo CS. Dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Nah, dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Jadi mereka tidak ada melakukan fitnah ya, pencemaran nama baik. Kenapa? Mereka kan selalu bilang mereka menganalisis dari yang begini. Keyakinan kita dengan 500 alat bukti tersebut, ada 100 lebih sebagai saksi, ini menuju tersangka kepada mereka. Berarti dari abang sendiri ya sangat yakin bang ya? Sangat yakin, saya katakan 1000%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si maling panci yang terus berburu ijazah Jokowi. Kasihan kali aku sama orang yang satu ini ya kan. Tiada hari tanpa Jokowi, bahkan sampai saat ini ya kan dia masih berburu ijazah Jokowi. Padahal ya kan peta perpolitikan sudah berubah. Yang saat ini dituduh nggak punya ijazah itu bukan Jokowi tapi Gibran ya kan. Kalau nggak dapat ijazah aslinya Jokowi, ya fotokopiannya saja sudah cukup lah. Minimal fotokopian yang sudah dilegalisasi atau dilegalisir gitu ya. Tujuannya cuma satu ya, bukan lagi untuk mengungkap apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Enggak, bukan itu lagi tujuannya. Melainkan tujuannya adalah agar dirinya tidak dijerat dengan pasal pencemaran nama baik dan tidak dinaikkan statusnya sebagai tersangka dan akhirnya tidak ditahan atas tuduhan pencemaran nama baik. Sampai segitunya ketakutanmu Panci sok-sokan kamu nuduh ijazah Jokowi. Ujung-ujungnya ya kan kau mencari ijazah Jokowi, fotokopian gak apa-apa, yang penting ada legalisirnya ya. Kemudian kau jadikan dasar agar dirimu tidak jadi tersangka dan tidak dipenjara. Kau pikir dengan mendapatkan salinan ijazah aslinya Jokowi, lalu kau akan lepas dari jerat hukum ya, karena muncungmu yang tidak bisa dikondisikan itu. Ya nggak bisa lah, kau akan tetap jadi tersangka dan dipenjara karena kau telah menyebarkan berita bohong, mencemarkan nama baik. Nggak ada urusannya dengan fotokopi ijazah asli Jokowi yang sudah dilegalisasi yang kau temukan itu. Nggak ada hubungannya. Kasihan kali kau ini. Aduh, bagaimana videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya mohon izin agak terlambat datang. Karena apa? Ini satu berita yang sangat penting. Barusan saya dari gedung KPU, Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah, berkat doa teman-teman semua, berkat doa senior semua, saya dan tim sudah berhasil mendapatkan salinan ijazah palsunya Jokowi secara resmi, dan segera kita analisis. Kalau itu sama dengan yang kami teliti, maka kami tidak bisa dipidana karena ijazah itu palsu. Masih menggiring opini ya di saat terdesak ya, sudah di ujung tanduk, bahkan masih saja menggiring opini, memfitnah Jokowi bahwa ijazah Jokowi palsu. Padahal yang didapatkan itu adalah ijazah fotokopian ya yang dilegalisasi. Memang ijazah fotokopian yang dilegalisasi ini sama ya dengan ijazah yang fotokopian ijazah Jokowi yang selama ini beredar, juga sama dengan ijazah berwarna
yang selama ini diupload oleh Dian Sandi. Tetapi persoalannya apa? Kok bisa Anda mengatakan itu palsu? Bukankah Anda itu selama ini sudah mentok nggak bisa membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu? Di saat terdesak pun kau masih memfitnah. Jadi kalau kau dipenjara cuma 10 tahun, 20 tahun menurut saya kurang ya. Kau harus dipenjara 1000 tahun ya. Lanjut. Penampakan salinan ijazah asli Jokowi mirip punya Roy Suryo CS. Dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Selama ini kan memang yang beredar itu kan yang begini ini kan dari yang namanya Pak Dian Sandi ya. Jadi beliau mengunggah di sebuah media sosial yang mirip seperti ini, mirip ya. Nah, jadi dia dibilanglah itu asli. Ya, sebenarnya aslinya belum ada sama sekali. Ya, yang beredar itu kan versi Pak Dian Sandi yang belakangan juga kan dia bilang saya mengunggah itu dari teman. Artinya ini menyudutkan teman-teman yang disangkakan yang 12 orang itu. Nah, dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Jadi mereka tidak ada melakukan fitnah ya, pencemaran nama baik. Kenapa? Mereka kan selalu bilang mereka menganalisis dari yang begini. Nah, dengan sendirinya gugur. Kenapa? Ternyata benar kok mereka nggak salah, terbukti yang dari Dian Sandi itu mirip seperti ini. Cuman ya kan, karena memang undang-undang keterbukaan informasi publik melindungi informasi sensitif itu dihitam-hitami, dikosongkan. Ini kan dikosong. Kalau aslinya kan ada nomornya. Ini juga ada namanya, tanda tangannya, cuman dihitamin, disembunyikan. Meskipun ini masih kontroversi. Saya tanya tadi sama orang KPU-nya, menurut undang-undang KIP, kalau mau dihitamkan satu item itu harus satu uji konsekuensi. Inikah orang yang beberapa waktu lalu tampil di acaranya Aiman dan mengatakan sebagai seorang peneliti independen? Ngomongmu aja ya kan, aduh macam anak SD gak lulus ya kan. Legalisasi aja, legalisir tadi apa ngomongnya, delegalisasi apa, aduh. Belajarlah ngomong dulu, atau gini ya, saya sarankan mandi dulu sebelum bacot ya kan. Iya, biar cerdas sikit, karena menurut orang-orang tua di zaman dulu pagi-pagi itu kita wajib mandi agar otak kita encer katanya. Biar kau ngomong itu jelas gitu loh. Masa mencari fotokopi ijazah Jokowi yang dilegalisasi, ya kan? Kemudian dijadikan senjata agar si Maleng Panci nggak dipenjara. Katanya kau ingin membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Buktikan dulu. Aduh, koclak. Lanjut. Relawan Jokowi bersama pendukung Prabowo Gibran menyatakan sikap atas dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Metro Jaya untuk menetapkan status ya dari penyidikan kepada tersangka. Dalam konferensi pers pada 2 Oktober 2025, relawan Jokowi dan pendukung Prabowo Gibran menyampaikan 8 poin pernyataan sikap. Aparat penegak hukum diminta bertindak tegas terhadap pihak yang menyebarkan narasi terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Mereka mendesak Polda Metro Jaya segera menetapkan status hukum kepada sejumlah pihak yang dianggap provokator. Koalisi relawan juga menyebut nama Tifa, Roy Suryo, dan Rismond yang dianggap melakukan upaya pembunuhan karakter terhadap Jokowi. Menurut relawan, hal itu berbahaya bagi stabilitas demokrasi dan kehidupan bangsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ya, gempar ya pendapat saya.
31 tim relawan Jokowi Prabowo Gibran mulai bersuara. Woi, iya ini harus ditekan memang ya. Aparat ini harus ditekan karena kalau dibiarkan ya berlama-lama ya nanti ya menguap itu. Kasusnya itu menguap, si maling panci itu akan tetap membacot sana, membacot sini ya kan. Fitnah sana, fitnah sini, itu harus segera ditangkap ya, dijebloskan ke penjara kalau perlu 1000 tahun ya. Lanjut. Menetapkan status hukum terhadap teroris. Kami yang tergabung dalam Peradi Bersatu Rumah Juang 2 Prabowo Gibran, relawan Joko Widodo serta pendukung Prabowo Gibran, dengan ini menyampaikan pernyataan sikap bersama sebagai berikut. Pertama, mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan status hukum terhadap teroris Tifa, Roy Suryo, dan Rismon beserta kawan-kawannya atas dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan yang dilaporkan sejak lama. Namun hingga kini belum ada penetapan tersangka. Kedua, menolak segala bentuk pembiaran terhadap penyebaran isu bohong dan fitnah, khususnya terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo yang dituduhkan palsu. Jadi saya yakinlah dalam bulan ini sudah ada suatu keputusan hukum ya dari penyidik itu. Kita katakanlah begini, apakah tersangka, apakah SP3, yang jelas keputusan hukumnya itu sudah ada gitu. Jadi kalau saya silakan, ini adalah babak final, babak semifinal. Finalnya itu nanti adalah di pengadilan pembuktian alat-alat bukti bertarung antara para pengacara berdasarkan alibi dan alat bukti yang nyata dan jelas. Tapi keyakinan kita dengan 500 alat bukti tersebut ada 100 lebih sebagai saksi, ini menuju tersangka kepada mereka. Berarti dari abang sendiri ya sangat yakin bang ya? Sangat yakin, saya katakan 1000% ya. Nah, ini seperti 1000% ketika Rocky Gerung meninggalkan acara Rakyat Bersuara. Ada istilah baru teman-teman ya. Teroris ya, ingat ya, bukan teroris ya, not teroris tapi teroris, yaitu Tifa, Roy dan Rismon. Ada press conference mendesak Polri ya hukum teroris ya agar segera menaikkan status mereka menjadi tersangka dan ya memenjarakan mereka. Iyalah ya. Jadi saya sependapat lah dengan apa yang disampaikan oleh Andi Azwan barusan. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Lanjut. Apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan? Kasih tahu ya guys, ini Pak. Seseorang dikatakan pakar itu apabila S2, S3, atau S1, S2, S3 itu keilmuannya sama guys. Misalnya seorang pakar telematika di mana S1-nya ilmu telematika, S2-nya ilmu telematika, S3-nya ilmu telematika, dan dia mengajar S1, S2, S3 telematika, itu baru dikatakan pakar guys. Paling panci. Aduh Panci. Kau ini masih membela diri aja, menganggap dirimu ini sebagai seorang ahli ya kan? Sehingga apa yang kamu lakukan itu tidak bisa dijerat secara hukum. Apanya yang ahli? Kau melakukan penelitian apanya? Kau paham gak penelitian? Atau saya ragu kau ini lulus S2, jangan-jangan skripsi dan tesisnya kau beli.
penelitian itu, ya kan, itu sistematikanya itu, Panci ya, ada 3 bab minimal, ya. Kalau di Indonesia ada yang 4 bab, 5 bab, tetapi sebetulnya itu ada 3 bab. Bab pendahuluan, bab isi, sama bab simpulan. Lah kau cuma ngomong sana sini, ela, elo, itu adalah instrumen. Jadi bagian kecil dalam sebuah penelitian. Tapi kau tidak pernah menyampaikan teori yang kau gunakan, ya kan? Metode yang kau gunakan, ya. Kemudian juga teknik yang kau gunakan, dan bagaimana cara kau mengolah data, bagaimana cara kau menyajikan data. Hah? Pendahuluannya saja, bab pendahuluannya saja kau nggak ada. Kau mengatakan penelitian apanya yang kau teliti? Koclak. Lanjut. Para pembenci Jokowi tampaknya tidak akan pernah merasa puas kalau tidak mencaci maki Jokowi. Mereka seperti memanfaatkan setiap kesempatan untuk menembakkan pelurunya ke arah Jokowi. Padahal sekarang ini Jokowi tidak lagi menduduki posisi orang nomor 1 di Indonesia. Dia tentu adalah warga yang berpengaruh atau sangat berpengaruh. Tapi bagaimanapun, Jokowi bukanlah seseorang yang punya jabatan untuk mengatur pemerintahan. Sayangnya para pembencinya tidak mau tahu soal itu. Mereka terus menggempurnya sepanjang waktu, 24/7. Salah satu kanal YouTube yang paling rajin menyerang Jokowi dan keluarga adalah Forum Keadilan. Konten-konten mereka lazim menyebarkan narasi anti-Jokowi, mengundang narasumber yang terang-terangan membenci Jokowi, lalu membiarkan opini liar berkembang tanpa kontra-argumen yang seimbang. Salah satu contohnya adalah video berjudul "Selamat Ginting, Jokowi lecehkan partai politik, silakan kuliti Gibran", yang ditayangkan 22 September yang lalu. Judul thumbnailnya bahkan lebih serem, "Jokowi serakah, Prabowo enggan 2 periode bersama Gibran". Dalam video itu, Forum Keadilan menampilkan Selamat Ginting, dosen dan pengamat politik militer dari Universitas Nasional. Judul provokatif itu jelas dirancang untuk memancing amarah penonton. Kalau Anda adalah pendukung Jokowi, saya sarankan Anda tidak menyaksikannya, kecuali Anda cukup sabar mendengarkan narasi penuh kebencian yang tak memiliki argumen yang logis. Ya seperti itulah ya, penggiringan opini dilakukan tidak melalui satu pintu saja tetapi banyak ya, dan juga menurut saya banyak netizen dalam tanda kutip itu buzzer mereka yang terus menerus menyerang, memojokkan, mencaci, memaki, bahkan memfitnah Jokowi dan keluarganya termasuk Gibran. Tetapi bagi Ternak Mulyono dengan EQ ya nggak cerdas-cerdas amat ya kan, ya nggak mempan lah. Ya, nggak mempan lah mereka itu. Narasi-narasi yang mereka kembangkan tidak mempan. Kecuali ya anak abah, anak kebo yang EQ-nya rata-rata 78. Ya pasti termakan, tapi nggak masalah. Jumlahnya sedikit di Indonesia ini. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.